Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat belajar bareng Ibu Siska. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi aljabar. Jadi apa sih turunan? Bukan turunan yang ada di bayangan kalian, tapi turunan yang Ibu maksud adalah turunan fungsi. Nah, materi ini ada kaitannya dengan limit fungsi dan kemiringan atau gradien. Nah, di sini kalian sudah mempelajari pelajaran ini sebelumnya. Oke, nah di samping ada ilustrasi seorang ibu yang sedang menampi padi. Gitu ya. Oke, jadi apa sih hubungannya? Iya, benar. Nah, di sini turunan dapat diilustrasikan dengan biji padi yang digiling menjadi beras. Nah, sehingga beras merupakan turunan dari padi. Jadi, simpulannya, turunan itu didefinisikan sebagai suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan pada variabelnya. Nah, turunan disebut juga dengan diferensial. Proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Konsep turunannya bisa didefinisikan dengan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 untuk f x ditambah h dikurang fx dibagi h. Selanjutnya ada sifat-sifat turunan. Nah, di sini ada 5 sifat turunan yang wajib kalian ketahui. Oke, soal nomor 1, dengan menggunakan definisi turunan, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 2x. Oke, yang kita tahu, untuk konsep turunan itu, limit h mendekati 0, fx ditambah h dikurang fx dibagi h gitu ya. Nah, di sini ini adalah turunan dari fungsinya. Oke. Jadi di sini fungsinya 2x nih. Maka limit h mendekati 0. Nah, fungsinya kan 2x tuh. Maka di sini 2x-nya kita substitusikan, kita ubah jadi x ditambah h gitu ya. Dikurang fungsi fx-nya apa? Ya ini 2x. Maka di sini 2x dibagi h. Oke. Jadi 2 dikali x kita kalikan dulu. Ini juga kita kalikan dulu. Gitu ya. Dikurang 2x dibagi h. Oke, 2x dikurang 2x. Oke, 0 ya. Sisanya berapa tuh? Oke, 2h dibagi h. Jadi h dibagi h. Sisa berapa tuh? Iya, betul. Jadi turunan dari 2x itu adalah 2. Oke, sebenarnya untuk menggunakan konsep turunan ini belum terlalu efektif, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan sifat-sifat yang sudah Ibu Siska jabarkan sebelumnya. Oke, soal A, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 7x. Oke, kita tahu bahwa sifat dari turunan itu ada fx sama dengan ax gitu ya. Ini bentuk umumnya. Maka jika kita turunkan gitu kan, ini turunan dari fx-nya, simbolnya ini ingat ya, ini aksen, dibacanya turunan dari fx gitu. Maka di sini jika diturunkan si ax ini akan menjadi a gitu. Maka jika ada soal fx sama dengan 7x, jika kita turunkan gitu ya, maka hasilnya pasti konstanta itu sendiri. Kalau misalnya di sini 8x ya berarti ini 8. Kalau min 3x ya berarti min 3 dan seterusnya. Paham ya? Oke. Yang B.
Oke, di sini fx sama dengan negatif 8. Nah, di sini hanya konstanta, dia nggak ada variabelnya. Maka turunan dari si fungsi di atas ini, karena dia nggak ada variabelnya, hanya sebuah konstanta, ini pasti nilainya 0 gitu. Turunannya dari nilai itu adalah 0 gitu. Jadi kalau misalkan tentukan turunan dari fx sama dengan 100, ya pasti hasilnya 0. Berapapun konstanta tanpa variabel itu pasti hasilnya 0. Paham ya? Minus 3 atau 10 diturunkan itu pasti hasilnya 0. Oke, yang C, fx sama dengan x pangkat 3. Oke, ini sifatnya ada fx sama dengan ax pangkat n, maka jika diturunkan ini akan menghasilkan, nah ini pangkat ini n gitu, jadi bilangan pokok gitu ya. Nah, dikali dengan si a ini, n dikali a, variabelnya apa? Ya ini karena x ya, variabelnya x. Nah, pangkatnya dikurang 1. Ini rumusnya. Gitu ya. Oke, jadi kalau ada soal fx sama dengan x pangkat 3, maka di sini nah di sini 3 ya pangkatnya, maka 3 dikali. Nah, karena di sini koefisiennya 1 gitu ya, maka 3 dikali 1 gitu. Tulis aja nggak apa-apa sih di sini. Oke, x pangkat 3-nya dikurang 1. Jadi 3 kali 1 ya 3, x pangkat 3 dikurang 1, 2 gitu. Paham ya? Oke, yang D, fx sama dengan min 2x pangkat 5. Oke, nah ini sama juga kayak yang C sifatnya gitu ya, jadi nggak usah Ibu Siska tulis lagi. Maka di sini min 2 dikali 5, atau 5-nya diturunkan dulu boleh gitu ya, dikali minus 2, x-nya tulis, pangkatnya 5 dikurang 1. Jadi 5 kali negatif 2, negatif 10, x pangkat 4. Paham ya? Oke. Soal selanjutnya, fx sama dengan berapa tuh? Akar x. Oke. Nah, kalau untuk akar-akar nih, gimana caranya akarnya ini kita hilangkan? Iya, kalau akarnya dihilangkan, maka otomatis berubah jadi pangkat. Akar itu pangkat berapa? Pangkat setengah. Akar 2 gini ya, akar 2 dari x. Berarti kita bisa ubah jadi x pangkat setengah. Nah, maka ini langsung bisa kita turunkan. Nah, ini masih belum diaksenin ya, belum diturunkan karena masih soalnya nih. Jadi setengahnya diturunkan dikali 1 nih. 1 nggak perlu ditulis ya. Jadi x pangkat setengah dikurang 1. Jadi setengah x pangkat setengah dikurang 1. Iya benar, min setengah. Nah, kalau misalkan jawaban seperti ini sebenarnya udah cukup nih. Tapi biasanya di option kalau ada soal pilihan ganda nggak ada nih jawabannya kayak gini. Nah, jadi gimana? Oke, pangkatnya gimana caranya dipositifkan? Iya, tinggal dipindahkan ke penyebutnya gitu ya. Pangkat setengah. Kalau kayak gini juga belum ada jawabannya. Nah, pangkat setengah ini bisa kita ubah juga nih jadi akar. Sudah selesai, nggak bisa diapa-apakan lagi seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang soal yang F. Fx sama dengan 3/2 akar x gitu. Oke. Nah, di sini masih kita ubah juga nih. Kita ubahnya jadi apa nih? Nah, akarnya berubah jadi pangkat
pangkat setengah. Nah, kalau udah kayak gini bisa kita yang X pangkat setengah ini kita pindahkan ke pembilang, kita pindahkan ke atas dulu, jadi 3/2 gitu ya, X pangkat. Nah, kalau misalkan dipindahkan dia pangkatnya positif berubah jadi negatif gitu. Nah, baru ini kita bisa turunkan. Jadi min setengah gitu ya, dikali 3/2 X pangkat min setengah, pangkatnya berkurang 1. Jadi min setengah dikali 3/2 jadi min 3/4 X pangkat min setengah dikurang 1 berapa? Iya betul, min 3/2. Nah, ini masih bisa kita selesaikan nih, bisa kita pindah ke bawah jadi X pangkat 3/2. Nah, masih tetap bisa nih kita akarkan di sini X. Nah, ini pangkat 3 dari sini. 2-nya tulis di sini, nggak perlu ditulis sih, ini kan maksudnya akar 2 gitu ya. Akar 2 dari X pangkat 3. Udah selesai. Oke, yang G ya sekarang. Fx sama dengan 3/2 X pangkat 2 dikurang 13X ditambah 11. Nah, Bu Siska ini kok panjang banget, tapi kalau soal kayak gini nggak usah pusing-pusing, satu-satu saja silakan kalian turunkan. Nah, ini masih sama seperti yang di atas, tinggal kita turunkan yang ini dulu nih, yang 3/2 X pangkat 2 jadi 2 dikali 3/2 X pangkat 2 dikurang 1. Nah, ini juga, ini lagi nih yang min 13 nya. Oke, ingat ini yang soal nomor yang A kalau nggak salah, kalau misalkan hanya min 13X, kalau diturunkan yang tinggal konstanta itu, jadi min 13. Oke, yang ini ditambah 11, ini kan konstanta aja, nggak ada variabelnya, kalau diturunkan ya 0 gitu, paham ya? Jadi ini bagi sisa 3X pangkat 1, nggak usah ditulis, jadi dikurang 13, seperti itu.